Halo, selamat malam pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kami hadir kembali kepada Anda di acara Mario Teguh Golden Ways. Edisi kali ini merupakan edisi yang sangat spesial karena edisi kali ini menyambut ulang tahun Metro TV yang ke-14. Sudah 14 tahun kami menemani Anda berada di udara memberikan Anda informasi-informasi terkini. Dan juga edisi kali ini juga edisi yang spesial karena temanya panjang, dari muda sampai tua pasti bisa mengerti tentang tema hari ini, yaitu Becoming Your Own Man. Bagaimana penjelasannya? Kita sambut bersama-sama Bapak Mario Teguh. Terima kasih. Silakan duduk. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Terima kasih atas kehadiran Anda dalam program ini. Kita bicara malam ini tentang Becoming Your Own Man, menjadi diri Anda sendiri, dan karena sudah di bahasa Indonesia akan menjadi diri Anda sendiri, programnya juga sesuai bagi Becoming Your Own Woman, menjadi pribadi yang mandiri. Banyak laki-laki tidak cukup kuat untuk disandari wanita. Banyak wanita jauh lebih kuat untuk mampu disandari banyak laki-laki. Bukan suami, tapi anak-anaknya. Suami yang manja itu wajar. Dan memang suami-suami yang seksi selalu manja. Termasuk saya. Oke? Betul, karena laki-laki yang tidak mau mengakui kelemahannya di depan wanitanya, pasti ada yang disembunyikannya. Dan wanita yang setelah mengetahui kelemahan laki-lakinya lalu membuli laki-lakinya bukan wanita baik. Ya toh, karena wanita yang baik mengetahui semua kelemahan laki-lakinya, menasihatinya untuk menggunakan kekuatannya daripada galau dengan kelemahannya, lalu menjadi pendamping dan pembelanya. So becoming your own man, mudah-mudahan berguna bagi kehidupan kita hari ini dan di masa depan. Gitu. Super sekali Bapak Mario. Terima kasih. Oke, ada pepatah mengatakan di balik laki-laki yang sukses ada perempuan yang begitu kuat. Yeah. Nah, Pak Mario, pertanyaan saya, ada pepatah juga mengatakan if you can dream it, you can achieve it. Kalau kamu bisa memimpikan, kamu bisa mencapainya. Tapi ada orang, Pak, berkata kepada saya sudah mimpi, tidur malam saya mimpi kebaikan, tidur siang saya mimpi kebaikan, tapi kebaikan tidak datang kepada saya atau kesuksesan. Bagaimana Pak Mario? Sudah bangun nggak? Karena dia tidur terus. Nah, itu dia. Belum saya tanyakan, Pak Mario. Iya. Yuk kita lihat meme-nya dulu. Nih, orang yang selalu mengharapkan terjadinya kebaikan akan sering menemui kebaikan. Saya ulangi ya, orang yang selalu mengharapkan terjadinya kebaikan akan sering menemui kebaikan. Pasti nggak kebaikan itu? Pasti. Begitu Anda bilang tidak, Anda tidak termasuk yang ini. Karena orang bilang ini, orang yang selalu mengharapkan kebaikan akan menemui kebaikan. Tapi kan belum tentu, Pak. Tuh, orang yang berhenti mengharapkan kebaikan. Itu sebabnya kita dilarang berhenti berharap karena Tuhan itu maha merahmati, maha pemurah, maha penyayang. Bagaimana Anda bisa berhenti berharap dari Tuhan yang tidak terbatas kemampuannya untuk memberi? Nah, orang-orang yang positif akan mendapatkan yang positif. Coba. Anda pergi ke supermarket atau ke mall tahun baru bersama istri. Oke? Istri pakai baju merah. Terus terpisah dan hilang. Ayo, dicari nggak? Walaupun senang kalau istri hilang, tapi kan harus dicari. Iya toh, nah, istri pakai baju merah. Mata Anda mencari apa? Merah, itu loh. Nah, kalau Anda lupa tadi istri pakai baju apa, nggak pernah ketemu. Orang itu letih sekali kalau matanya tidak jelas tentang apa yang dicarinya. Nah, kehidupan itu kan sederhana. Kalau tidak positif, negatif. Jadi hiduplah mencari yang positif. Kalau bergaul dengan orang, lihat, ini bisa menambahkan sesuatu kepadaku. Yang ini tidak, ini utang terus. Gitu? Itu kan ada orang yang mengeluh, galau, mengeluh, balau, utang. Kalau nggak utang, ngentit. Tuh. Ini yang negatif. Kalau gitu, sahabatkan diri kepada orang-orang yang positif. Nah, yang positif ini selalu dapat yang baik. Contohnya satu lagi. Orang yang menuntut yang terbaik, dapat yang terbaik. Anak buahnya datang.
berikan proyeknya, tanya, sudah selesai? Sudah Pak. Masih bisa diperbaiki nggak? Itu loh, atasan hebat itu bertanya begitu. Masih bisa diperbaiki nggak? Bisa Pak. Sampai jam 4 bisa diperbaiki? Ya, jam 4 kembali ke saya, lebih baik lagi ya. Ya, kalau dia menuntut yang terbaik, dia dapat yang terbaik. Kalau kita menuntut seadanya, dapat yang seadanya. Pernah dengar nggak wanita di statusnya di Facebook bilang, aku menunggu laki-laki yang mau menerimaku apa adanya. Ayo, nanti dapatnya laki-laki yang seadanya. Karena dia mau diterima apa adanya. Jangan mulai dari sekarang, laki-laki yang menerimaku karena kehebatanku. Dan aku tertarik kepada laki-laki yang hebat. Karena aku tidak mau hidup dengan laki-laki yang hanya ku kasihani. Gitu? Aku perlu hidup dalam cinta. Terus yang pesimis bilang, ya makan tuh cinta. Itu. Super sekali Pak Mario. Jadi jangan hanya makan cinta saudara-saudara. Karena itu tidak cukup untuk zaman sekarang ya Pak Mario. Kami akan buka polling. Ada 3 pertanyaan di sini dari A, B, C. Kita lihat pollingnya berikut ini. Yang A. Pertanyaan adalah, untuk menjadi pribadi yang sukses, jalur manakah yang akan Anda pilih? A. Menjadi kaya karena mewarisi harta atau nama besar orang tua. B. Menjadi langsung kaya karena menikahi orang kaya. Atau C. Bekerja keras dalam upaya sendiri tanpa mengetahui akan sukses atau tidak. Kami persilakan kepada Anda mengambil alat yang sudah ada di bangku Anda masing-masing. Sudah semua? Kami berikan waktu Anda untuk memilih, dimulai dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan untuk jawaban Anda. Kira-kira apa jawaban dari para hadirin di sini? Nantikan pertanggungjawaban mereka dalam Mario Teguh Golden Ways. Ya, orang-orang yang mengatakan jodoh di tangan Tuhan itu supaya kalau salah, salahnya Tuhan. Jodoh di tanganku, mantan di tangan teman. Kembali lagi dalam Mario Teguh Golden Ways. Sebelum saya panggil pertanggungjawaban dari para hadirin mengenai jawaban A, B, atau C, saya punya pertanyaan Pak Mario. Yes. Mungkinkah jika keajaiban ataupun juga kebaikan belum datang, ada yang harus kita benahi dalam diri sendiri? Apa yang harus kita penuhi untuk kebaikan agar datang kepada kita? Super sekali. Siapa yang sedang menunggu keajaiban? Keajaiban itu terjadinya sesuatu di atas kualitas upaya kita. Yaitu kita cari uang hanya 1 juta dapat 1 miliar gitu. Amin. Ya tapi terus tanya, ini uang siapa? Gitu. Nah, iya dong. So, yuk kita lihat meme-nya. Pikiran yang baik, perasaan yang indah, dan semangat yang kuat adalah 3 pembentuk keajaiban. Kenapa ajaiban disebabkan oleh 3 hal ini? 1, pikiran yang baik. Itu kebetulan atau keputusan? Keputusan. Perasaan yang indah. Keputusan. Semangat. Keputusan. Keputusan itu ketegasan untuk keluar dari keadaan sekarang. Kalau Anda mengeluhkan keadaan Anda sekarang, Anda dilihat penghormatan kepada diri dari 1. Apakah Anda mengeluh atau rawe-rawe, rantas, malang-malang putung, apapun keadaannya, aku berubah. Mana bisa lebih jelek lagi sih, sekarang saja sudah susah. Gitu? Move on. Nah, di dalam move on ini pikiran yang baik membuat kita melihat yang baik. Pikiran buruk melemahkan semangat. Pernah nggak dengar orang yang bilang gini, percuma, paling-paling. Gitu? Untuk apa aku kerja yang nanti naik gaji yang disukai? Orang kaya aku nggak disukai. Gitu kan? Printerku aja hitam putih semua, dia yang berwarna. Gitu. Ini orang pikirannya negatif. Hatinya, hatinya. Kalau Anda disedihkan, ingat ya, jiwa yang indah itu berada di atas apapun perasaannya. Jadi kalau sedih dia bilang, aku sedang disedihkan untuk diuji. Apakah aku mampu membahagiakan diriku di atas keadaan yang tidak aku sukai?
Tuh, karena kalau sikapnya indah, pikirannya indah, dia akan lebih mudah melihat kesyukuran. Di hati kita ini ada satu sisi yang penuh kesyukuran. Kalau kita menggunakan sisi hati yang penuh kesyukuran, banyak terlihat alasan untuk berbahagia. Dan satu lagi tuh, semangat. Orang yang hebat kan selalu tahu bahwa hadiah tidak di dalam awal perjalanan. Dia bilang, aku mau cari uang, gitu kan. Yang para ayah, kalau ditanya anaknya bekerja mau cari apa, bilang apa? Cari uang. Ingat ya, anak kecil-kecil itu tidak mengerti konsep cari uang. Bekerja, membangun karir tidak mengerti loh. Jadi kalau ditanya, Pak mau kemana? Cari uang. Anak kecil itu membayangkan bapaknya di jalanan itu. Oke? Nah, orang-orang hebat yang bersemangat itu mencari yang belum dimilikinya menggunakan pikiran yang positif dan perasaan yang indah. Nah, itu loh. Waktu dia tidak mampu lagi. Dengarkan definisinya. Keajaiban terjadi pada akhir upaya terbaik Anda. Pada akhir dari upaya terbaik Anda terjadi keajaiban. Karena campur tangan Tuhan itu terjadi setelah Anda bertanggung jawab. Banyak di antara kita menyalahkan Tuhan untuk yang bisa dilakukannya. Kita ambil kesimpulan sedikit. Jodoh, siapa yang memilih? Kita atau Tuhan? Kita. Ya. Kalau yang memilih Tuhan, kalau salah jodoh yang salah siapa? Ya, orang-orang yang mengatakan jodoh di tangan Tuhan itu supaya kalau salah, salahnya Tuhan. Jodoh di tanganku, mantan di tangan teman. Itu. Kalau di tangan teman, namanya makan teman itu ya Pak. Nah, keajaiban terjadi di terakhir upaya terbaik Anda. Camkan itu baik-baik. Dan sekarang kita akan lihat bagaimana hasil polling yang telah kami buka tadi di segmen yang pertama. Yang memilih A menjadi kaya karena mewarisi harta atau nama besar orang tua sebesar 4%. Menjadi langsung kaya karena menikahi orang kaya sebesar 3%. C, bekerja keras dalam upaya sendiri tanpa mengetahui akan sukses atau tidak. Nah, sekarang saya akan panggil masing-masing. Kita berikan tepuk tangan dulu. Good. Perwakilan dari masing-masing jawaban. Dari yang pertama, untuk jawaban yang A, silakan. Baik Mas. Untuk jawaban yang B, Mbak, silakan naik ke atas panggung. Dan untuk jawaban yang C, silakan Mas, naik ke atas panggung. Sudah ada 3 peserta dari Mario Teguh Golden Ways yang sudah berada di atas panggung. Pak Mario, silakan. Yes. Pak Vanda, Ibu Dina, dan Pak Dimas. Mengapa Anda pilih A? Menjadi kaya karena mewarisi harta atau nama besar orang tua. Menurut saya itu salah satu zona yang aman. Ibaratnya sambil menyelam menangkap ikan. Sambil menyelam menangkap ikan. Iya. Masih agak capek menyelam, Pak, Iya. padahal bisa ngambil langsung kan? Iya bisa, tapi Iya. ibaratnya ada pilihan yang harus dipertanggungjawabkan ketika saya memilih A. Apa? Pilihannya, saya tidak mengandalkan sepenuhnya, tapi ketika orang tua saya mewarisi kekayaan kepada saya benar-benar memanfaatkan kekayaan orang tua saya tersebut untuk menjadi investasi yang lebih yang bisa saya manfaatkan ke depannya. Itu lebih baik daripada Iya. Anda berupaya sendiri ya? Menurut saya seperti itu, karena saya Iya. memilih ini zona aman dan ibaratnya sambil menyelam nggak minum air. Minum air ibaratnya mabok, tapi dengan menangkap ikan saya menghasilkan sesuatu yang lebih. Ya, Oke, minum air bisa mabok ya? iya, Oke. iya. Mati tenggelam. Kalau Mati? kebanyakan, ya. Iya, kebanyakan. Ya. Ini Bapak mau bicara apa? Oke, nah, Ibu Dina, menjadi langsung kaya karena menikahi orang kaya. Mengapa Anda pilih ini? Ya, menurut saya itu mendapat jodoh itu adalah sebuah anugerah. Mendapatkan jodoh yang kaya itu juga anugerah gitu. Jadi kalau Ini menurut nggak saya, mendapatkan, ini milih. oh ya, memiliki jodoh yang kaya. Memilih. Ya, memilih jodoh yang kaya itu juga adalah sebuah anugerah gitu ya. Good. Nah, saya juga merasa bahwa dengan memiliki dan memilih suami yang kaya itu tidak serta-merta menjadikan kita seorang wanita yang lemah. Enggak begitu. Karena menurut saya
dengan begitu kita akan jadi semakin super, menjadi semakin kuat dengan cara mengelola dan menjaga itu tetap bisa berkembang terus-menerus seperti itu. Nah, laki-laki miskin menarik bagi Anda? Kalau untuk saat ini sepertinya tidak, Pak. Nah, yang kaya seperti apa? Yang kaya, laki-laki yang mau berusaha, laki-laki yang mengistimewakan saya, dan laki-laki yang membahagiakan saya tentunya. Super sekali. Anda memilih C, mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya memilih C karena menurut saya pribadi, kesuksesan adalah sebuah proses jatuh bangun, sebuah proses lika-liku, kemudian ketika akhirnya kita mendapatkan hasil dari kerja keras kita akan tahu bagaimana untuk menggunakannya dengan lebih baik. Artinya kekayaan itu akan menjadi berkah, bukan hanya untuk diri kita pribadi, tapi juga untuk orang lain. Super sekali. Jadi Pak Dimas memilih C, ada potongan kalimatnya itu. Tanpa mengetahui akan sukses atau tidak. Anda pilih itu, tanpa mengetahui. Kalau yang A sudah otomatis, orang tuanya yang sukses, gitu. Anaknya tinggal sambil menyelam, minum air, jangan kebanyakan. Tangkap ikan, Pak. Ya, tangkap ikan. Ya. Yang kedua adalah memilih suami yang kaya. Nah, suami kaya ini uangnya berapa? Uangnya nggak terhingga mungkin. Uangnya tidak terhingga. Tidak ada. Tidak ada laki-laki seperti itu. Semua laki-laki terbatas. Bahkan yang paling kaya pun masih dihitung uangnya kan. Oke, jadi kalau gitu pasnya berapa? Pasnya aja punya banyak rekening dan rekeningnya itu isinya banyak juga. Punya gitu. banyak rekening dan isinya banyak. Super sekali. Nah sekarang, secara pribadi, sahabat-sahabat saya yang baik hati, mana yang lebih baik? Pilihan A, B, atau C? Anda pilih secara pribadi. Yang orangnya lebih menarik. C, karena dia berupaya. Ya tahu, pribadi. So, selamat Pak, sebentar, tapi kan belum selesai. Golden ways tidak lazim. C, hebat sekali. Ya, sekarang saya tanya, sebagai sebuah bangsa, kita itu setiap anak mau anak orang miskin terus. Itu loh, sebagai sebuah bangsa, pilihan A itu terbaik. Berarti ayah ibunya sukses, namanya besar, anaknya meneruskan. Yang pilihan C ini orang susah semua ini. Termasuk saya. Oke? Lihat itu loh, itu sudut pandang. Jadi kalau pribadi, ya paling atraktif, itu yang nomor 3, C. Tapi sebagai bangsa, yuk kita jadi ayah sukses. Ibu-ibu sukses yang menurunkan anak-anak, supaya mereka riding the waves, ombak naik di atasnya. Ada istilah tuh anak yang tumbuh di bawah bayang-bayang orang tua, ada. Ya berarti ini anak malas karena di bawah. Anak yang hebat di atas ombak orang tuanya. Dia menggunakan sarananya, komputer bisa baik, alat komunikasi bisa baik, perguruan tinggi sekolah yang baik di atasnya. Anak-anak malas di bawah, menunggu warisan, padahal uang paling cepat menguap diwariskan ke anak yang sifatnya buruk. Semua orang miskin yang kemudian menjadi orang hebat itu karena sifatnya baik. Nah, wanita yang dihindari laki-laki. Wanita yang seperti apa, Ibu Dina? Mungkin wanita yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Tidak bisa mengelola. Atau yang selalu tanya, uangmu berapa? So, Ibu Dina, kalau gitu kita rephrase pertanyaan saya. Anda memilih laki-laki itu kaya sekarang atau berpotensi kaya? Berpotensi kaya. Kaya sekarang karena warisan dengan satu anak biasa yang berpotensi kaya. Anda pilih yang mana? Maksudnya Yang sekarang kaya mewarisi kekayaan orang tua, sekarang tidak ada warisan tapi kelihatan berpotensi kaya. Anda pilih yang mana? kayaknya kalau untuk segera dinikahi yang pertama, Pak.
Jadi pertama kali menikah dengan yang sudah langsung kaya. Lah yang satunya untuk apa? Ya kalau misalnya harus segera gitu, saya lebih milih yang udah ada aja gitu Pak, udah mewarisi gitu Pak. Gitu. Kenapa menikah dengan laki-laki yang sudah kaya itu kok lebih enak gitu? Ya soalnya udah jelas gitu Pak, kalau berpotensi kan bisa aja potensinya enggak, bisa aja iya gitu. Berarti laki-laki yang wajahnya tidak langsung kelihatan kaya, tidak punya harapan. Oke? Good. Nah, kalau gitu yuk kita simpulkan. Ini pekerja keras dan sifat ini harus dimiliki bahkan oleh anak orang kaya. Sifat ini. Karena kasih istana besar kepada orang yang sifatnya buruk, sebentar lagi dia pindah ke gubuk. Tapi kasih gubuk ke orang yang sifatnya baik, sebentar lagi jadi istana. Anak orang besar mewarisi nama besar orang tua, tidak boleh sombong. Yang hebat itu bapaknya. Anaknya belagu. Gitu? Ada nggak di sekitar kita? Ada orang-orang sangat terkenal, ada. Lupa gitu loh bahwa yang hebat itu bapaknya. Atau ibunya, supaya aman kan, cuma jangan nyebut bapak saja. Kalau gitu Anda harus rendah hati Pak. Dalam mewarisi kekayaan itu. Nah, Anda tidak boleh terlalu kelihatan menginginkan uang. Iya, iya. Iya, jadi harus seperti Ibu Lina dulu loh. Pertama kali kenal saya itu kalau nyubit. Aduh, saya rasanya kalau dipukul, loh, Hani ini Pak. Gitu. Itu setelah menikah uppercut. Saya itu sering double cover, tau nggak? Terus menangis di shower. Nah. Wanita tidak boleh kelihatan niatnya. Wanita itu harus sangat tulus, anggun, tidak hitung-hitungan. Setelah menikah baru kuasai. Ini kalau saya bicara emosi ini memang ada dasarnya. Kena. Ya. Kalau begitu. Anda sekali lagi. Kalau sifat pribadi Anda pilih yang A, B atau C? C. Good. Tapi kalau mau hidup naik ombak, Anda pilih A. Kalau Anda menikahi wanita, apakah Anda cari yang B? Tidak. Makanya jangan terlalu kelihatan. Oke? Mulai nanti itu yang santai, yang gemulai gitu ya. Jangan kelihatan ada bau uang, hindari gitu. Setelah aku terima nikahmu baru. Mana rekening? Gitu. Kita berikan tepuk tangan dulu. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Super sekali, Bapak Mario. Masih banyak kata-kata menarik yang akan disampaikan Bapak Mario Teguh. Tetaplah bersama kami akan segera kembali dalam Mario Teguh Golden Way. Begitu Anda mau lebih baik dari orang lain, Anda main permainan dia. Coba kalau saya ingin lebih baik dari orang lain, siapa saja di Indonesia ini yang saya mau tiru lebih baik, nanti tidak ada motivator. Iya dong? Kembali dalam Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, saya mau tanya. Kadang kita memakai takaran kesuksesan karena orang lain. Tapi talenta dia dan talenta kita berbeda. Betul. Jadi bagaimana sukses oleh diri kita sendiri dengan apa yang kita punya? Super sekali. Siapa yang merasa dirinya lain dari orang lain? Ini sama. Yang nggak angkat tangan harus sama ya. Coba kita lihat ya. Siapa yang merasa dirinya lain dari orang lain? Ya, oke. Saya itu pemaksa. Nah, setiap orang lain. Kenapa Anda galau karena tidak sama dengan orang lain? Ayo, Anda galau kenapa? Karena tidak sama. Padahal setiap orang lain. Kok galaunya kalau nggak sama? Gitu, malam minggu Pak beda. Dia doanya supaya nggak hujan. Saya doanya supaya badai. Nah, yuk kita lihat meme-nya ini.
Karena Anda lain, sebetulnya tugas Anda tidak untuk menjadi lebih baik dari orang lain. Dengarkan itu. Tapi menjadi yang terbaik sebagai diri Anda sendiri. Anda lain, dengarkan logikanya. Begitu Anda mau lebih baik dari orang lain, Anda main permainan dia. Anda lain, dia jago badminton. Kalau mau lebih baik dari dia, Anda harus belajar apa? Badminton. Itu loh yang menjadi Anda lupa tentang kekhususan yang diciptakan oleh Tuhan pada diri Anda sendiri. Coba kalau saya ingin lebih baik dari orang lain, siapa saja di Indonesia ini yang saya mau tiru lebih baik, nanti tidak ada motivator. Iya toh? Orang bilang, kenapa Pak Mario gak jadi presiden? Lu yang jalanin ini siapa nanti? Ayo. Intinya, satu, ikhlas terima Anda berbeda dari orang lain. Dan itu bukan kekurangan. Itu dalam God's plan. Itu dalam rencana Tuhan. Ikhlas terima. Berapa banyak di sini yang belum ikhlas menerima dirinya? Kulitnya terlalu hitam. Ayo. Kemana-mana cari pemutih. Ayo. Hidungnya kurang mancung. Ayo. Jangan lihat rambut saya. Ya, nah, tapi saya sudah ikhlas. Betul, saya 3 bulan yang lalu saya baru ikhlas. Saya sudah putuskan kalau betul-betul habis, alis saya mau saya panjangkan, saya sisir ke atas. Indah sekali kalau Anda sudah ikhlas. Lalu waktu Anda ikhlas, Anda berbeda, Anda tidak lagi harus bersaing dengan dia. Anda hanya bersaing dengan diri Anda kemarin. Apakah saya lebih baik dari diri saya kemarin? Bayangkan kalau Anda setiap hari beda, lebih baik daripada dia kemarin, Anda itu 365 kali lebih baik setiap tahun. Bayangkan itu. Sekarang bulan apa? November. Saya mau tanya ya, tidak enak didengar. Janji tahun baru Anda sudah tercapai enggak? Tahun baru lalu, tahun lalu. Padahal itu diulangi dari tahun 97. Ayo. So be happy with yourself. Being yourself is being your best self. Menjadi diri yang terbaik. Mulai dari sekarang, abaikan kecenderungan untuk bersaing dengan orang lain. Fokus kepada menjadi diri yang lebih baik dari kemarin. Syukuri diri, tumbuh. Syukuri diri, tumbuh. Itu. Ikhlas menerima diri sendiri dan juga syukuri. Kami akan panggil orang yang ingin curhat di Mario Teguh Golden Ways. Siapa yang ingin curhat di sini? Siapa yang ingin curhat? Ya, Itu. silakan. Mbak, silakan. Saya butuh laki-laki. Laki-laki harus curhat. Laki-laki, Mas, silakan. Tampaknya banyak sekali akan mereka ceritakan, tampaknya berbeban berat Pak Mario. Tapi tahan dulu, kami akan segera kembali setelah jeda komersial. Tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Way. Putus, gitu kan? Tapi aku kawin sekarang. Terus dia bilang, nggak mau, lah makanya putus, gitu. Sudah ada 2 audiens yang sudah bersama kami di panggung untuk curhat. Pak Mario, silakan. Yes. Mbak Devi, so apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super. Saya Devi, saya masih sekolah. Terus Sekolah, kuliah atau SMK? sekolah masih kelas 2 SMK. SMK. SMK itu setingkat SMA ya? Iya. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak, saya pacaran selama 8 bulan, sekelas tuh pas sama pacar saya sekelas. Terus apa-apa tuh saya kalau keluar kelas, terus atau ngobrol sesama teman, padahal teman Pak, tetapi ya namanya laki-laki kan kita kan ngobrol biasa gitu Pak, tapi dia selalu marah, selalu ngatur-ngatur saya gitu Pak, sering kali kayak gitu. Kenapa? Kenapa?
Ya, saya juga nggak tahu, Pak. Saya juga nggak bermaksud buat dia cemburu, tapi dia selalu marah-marah kayak gitu. Nanti dulu, dia marah-marah kenapa? Karena dia takut, katanya saya direbut sama temennya atau apa gitu. Kira-kira apakah Anda akan terebut? Enggak, Pak, saya nggak kepedean orangnya. Tampan mana Maksudnya? pacar Anda dengan yang dicemburuinya itu? Hmm. Kalau jawabnya lama, jadi tampan yang baru ya? Ya gitulah, Pak. Tapi walaupun tampangnya yang nggak terlalu ganteng, tapi dia baik sama saya. Yang mana? Yang sekarang dia nggak berani macam-macam gitu, Pak, pacaran, makanya saya bertahan sama dia kayak gitu. Saya Oh suka sama begitu. dia. Sekarang saya kalau dengar anak muda bilang pacaran itu loh, saya langsung tanya ya, itu pacaran itu niatnya menikah? Enggak juga, Pak. Tuh, enggak juga, tapi panggil papi, mami. Berarti kalau gitu tujuan dari pacaran itu apa? Buat seneng-seneng aja. Buat seneng-seneng saja. Senengnya pacaran itu apa? Ya saling perhatian, peduli gitu. Saling perhatian, peduli. Apa yang diperhatikan? Ya perhatian lah, Pak, semuanya tuh ya perhatian gitu, baik ke orangnya. Iya, perhatian. Jadi pantas Anda diperhatikan dekat dengan laki-laki lain. Iya. Iya. Dan Anda memperhatikan laki-laki lain itu. Enggak. Kalau jawabnya lama itu apa artinya? Iya. Ya, nah seandainya saja ini kekasih yang sekarang ini sadis, kejam, gitu kasar, Anda akan pindah ke yang baru. Ya pasti, Pak. Kenapa yang baru ini kelihatannya baik orangnya? Lebih pengertian. Enggak begitu. juga, belum tentu kalau pertamanya awalnya dia udah sadis, udah kasar sama saya, ya Oh, saya yang tinggalin. ini yang dia sih. Nama yang ini kita kasih A, yang B yang baru. Ah, yang B yang baru. Yang B yang lebih cakep, yang ini agak pemarah, posesif, mau memiliki, begitu ya? Iya. Ya kan lama-lama memang nyebelin yang A ini. Iya, betul. Jadi memang pantasnya diganti sama yang B gitu. Iya. Iya itu. Anda termasuk wanita yang setia nggak? Setia tapi gampang tergoda gitu lah, Pak. Setia tapi gampang tergoda. Itu namanya setia nggak? Nggak tahu ya, bisa aja Pak dibilang setia kalau pacar saya. Saya gampang tergoda, tapi kalau pacar saya terus mau bertahan sama saya bertahan terus sama dia. Kalau dia marah-marah terus gitu kan lama-lama nyebelin ya? Bisa pindah deh. Enggak ya? Enggak jadi. Oke. Nah, terus mengapa kok Anda ada memperhatikan laki-laki yang kedua ini? Ya gitu, Pak, pengen dapat sesuatu yang baru aja, yang pengen nge-refresh otak gitu, Pak. Kan bosen Pak lama-lama kita diatur-atur. Ya, oke, sekarang gini ya. Becoming your own lady, menjadi lady sendiri. Anda pertandingan menembak, ada 2 target. Target yang satu goyang, satu diam. Anda pilih yang mana? Diam. Ini target goyang apa diam? Goyang. Jadi laki-laki yang serius tidak berani membuat komitmen dengan wanita yang goyang. Nah, jadi kalau laki-laki muda yang satu ini merasa cemburu, wajar karena Anda banyak menunjukkan kemudahan untuk berubah ke lain hati. Iya. Iya. Benar, ya. Nah, sebetulnya waktu Anda menaruh hati kepada laki-laki itu niatnya mau menikahi dia? Enggak, Pak. Tuh loh, enggak. Jadi remaja itu untuk apa ya pacaran itu? Makanya orang tua jangan terlalu serius dengan anak yang bilang cinta. Paksa. Larang, larang. Pacaran sebagian besar tidak ada gunanya, tidak jelas tujuannya. Ya. Jadi kalau saya jadi
Ayahnya saya bilang, putus. Gitu kan. Tapi aku kawin sekarang. Terus dia bilang, nggak mau. Lah makanya putus. Gitu. Melarang anak pacaran itu mudah karena mereka juga belum jelas mau apa. Ya benar Pak. Iya toh? Nah, ada bapak Iya. saya. Nah, sekarang Anda umur berapa? 16 tahun. 16 tahun. My God. Masih bau minyak telon. Ini tadi kesini aja dia baru dotnya penitinya dilepas. Mau menikah umur berapa? 22. 22. Masih ada 6 tahun lagi dan wanita itu mendewasa cepat sekali. Wanita kenapa yang sebaya-sebaya SMP yang lebih besar-besar duluan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Laki-laki SMP itu minder-minder. Melihat laki wanitanya sudah besar-besar. Anak-anak SMP ngeliat ini, udah emak-emak semua. Ya. So sabar, oke, sabar. Anda anak muda kalau tidak berubah pikiran itu aneh. Mau dengar kalimat tidak lazim dari saya harus hati-hati menyampaikannya. Tapi dengarkan betul-betul ya. Anak muda kalau setia itu lucu. Wong belum pasti itu setia, itu mau setia sama apa? Nggak tahu. Itu loh. Jadi kalau anak muda setia itu lucu. Orang tua dewasa mateng setia itu harus. Tapi anak 16 tahun yang masalah dalam kehidupannya adalah gue deket-deket lo, dia cemburu. Gitu toh? Iya. Itu loh. Kan itu tidak serius toh, itu setia. A mistake. Anak muda masih buat banyak kesalahan. Setia kesalahan. Nanti umur berapa mulai setia? 21. 21. 1 tahun menjelang menikah baru belajar setia. Boleh, boleh. Nah, sekarang kita lihat laki-laki ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Tony Pamario, saya mahasiswa sekaligus pengusaha. Wah. Walaupun saya belum sukses, tapi saya yakin saya akan sukses, hanya masalah waktu. Amin. Amin. Gini Pak Mario, saya punya seorang kekasih. Ini dia cantik sekali. Berarti dulu, ada di sini nggak dia? Nggak ada. Oh, nggak ada. Saya sangat mencintai dia. Saya sudah menjalin hubungan dengan dia selama kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Bahkan saya sudah berencana untuk menyiapkan istana untuknya. Gitu. Jadi gini, Sekarang umur berapa tadi? saya umur 23 tahun. 23 tahun, sudah 4 tahun, berarti umur 19 tahun mulai kenal dia. Iya, Good. Mau menikah rencananya kapan? mau menikah insya Allah tahun depan. Tahun depan. Terus kan tidak ada masalah toh. Iya, ada masalah Pak. Saya gini, saya merasa laki-laki yang merasakan ini tuh berpikir, apakah ini yang saya rasakan hanya saya sendiri ataukah laki-laki lain di luar tuh merasakan juga yang memiliki pasangan gitu. Jadi gini, Beritahu kita apa itu? saya ini kan sudah memiliki penghasilan Pak ya, Ya. Alhamdulillah. Terus saya sudah menghasilkan sendiri. Yang saya bingung tuh, saya mencari uang sendiri. Itu uang saya. Tapi ketika ingin saya gunakan, saya dilarang Pak. Siapa yang melarang? Pasangan saya. Wanita. Iya, contohnya Biasa. contohnya gini Pak, ketika saya mau membeli smartphone gitu Pak ya, misalkan. Saya kan teman-teman saya itu memiliki beberapa smartphone gitu yang terkenal gitu. Saya ingin beda dari yang lain gitu Pak. Saya ingin beli yang tidak terkenal. Saya ingin beli smartphone yang misalkan asal Cina gitu ya. Saya bilang, pasangan saya bilang, "Ih, jangan. Ngapain sih beli HP Cina? Itu cepat rusak," katanya. Saya bilang, "Lihat spesifikasinya dulu dong, itu bagus." Memang agak mahal, Pak. Seperti itu. Terus yang kedua itu dia punya ungkapan seperti ini. Uangmu uangku, uangku ya uangku. Gitu, Pak.
Saya kan bingung Pak. Ya, selamat datang kepada kenyataan kehidupan. Terus yang lebih parahnya lagi begini Pak, ketika saya mau gajian misalkan ya, saya mau penghasilan saya mau cair atau mau turun, dia langsung pesan seperti ini, langsung ditabung ya, jangan dipakai buat apa-apa. Saya mikir Pak, lah ini uang saya, masa saya nggak boleh menikmati gitu. Makanya yang menjadi pertanyaan saya, gimana nih Pak? Tapi saya cinta dia Pak, saya udah berencana, karena kan saya berpikir ketika saya ingin sukses menjadi pengusaha, ingin bebas secara finansial, saya harus lebih banyak mengumpulkan aset ketimbang liabilitas kan. Saya sudah ingin menyiapkan rumah ketika kita sudah menikah, saya sudah punya rumah sendiri gitu, tidak bergantung sama orang tua atau mertua seperti itu. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kita tahan dulu, banyak sekali wanita-wanita yang hari ini curhat, tapi saya salut karena mereka jujur Pak. Dan juga mereka outspoken, berani berbicara di depan jutaan masyarakat yang menonton Metro TV. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di Mario Teguh, Golden Way. Yang pegang pin numbernya? Dia tahu. Anda sudah cek saldonya? Oh setiap hari saya cek Pak. Salah satu hobi saya itu kamera, Pak. Oke, setiap kali ada diumumkan kamera baru, itu saya itu gelisah sekali. Bukan masalah beli, Pak. Masalah menemukan cara untuk ngakali istri. Ya itu tadi itu uang-uang saya dilarang, gitu toh. Jadi sekali kita sudah setor, jangan harapkan kembali. Terus ada lagi Pak. Gini Pak. Saya kan, kita kan masih pacaran nih Pak ya. Maksudnya belum tinggal serumah. Jadi kalau saya pegang uang, dikasih ini uang. Yang ngasih siapa? Pacar saya. Oh, itu ya? uang saya padahal Pak. Saya kan kalau habis gajian saya setor. Anda ini penderitaannya sangat awal, Pak. Kan saya kasih Pak. Terus pas saya mau pulang tuh dari rumahnya, nih buat pegangan di jalan, buat isi bensin kayak gitu. Terus besoknya pas saya ke rumahnya ditanyain, uang kemarin udah habis belum? Saya bilang habis buat bensin, buat saya ngemil atau apa. Makanya itu Pak, saya tuh kalau mengeluarkan uang harus sepengetahuan dia gitu. Oke, sekarang Anda tidak suka dikontrol begitu? Sebenarnya sih enggak. Nggak suka? Enggak. Nggak suka. Besar mana cinta Anda dengan ketidaksukaan dikontrol begitu? Cinta saya dong Pak. Nanti dulu, wanita itu tidak mengenal batas uang loh ya. Sekali Anda izinkan seperti itu terakhir kali Anda lihat uang Anda. Iya no? Nah jadi setelah ini, kalau gitu rencananya apa setelah ini? Ya udah, saya kasih aja uangnya ke dia. Loh sekarang selama ini sudah diberikan toh? Sudah. Sudah, rekeningnya atas nama siapa? Atas nama saya Pak. Kan kita kan belum menikah, jadi masih atas nama saya. Yang pegang pin numbernya? Dia tahu. Anda sudah cek saldonya? Oh setiap hari saya cek Pak. Berarti nggak percaya. Tidak setiap kekasih akan menjadi istri. Tolong diingat itu. Ya, tidak setiap laki-laki akan jadi suami. Ya, nah nasihati dia. Tanggapan saya, karena belum jadi istri, jangan terlalu percaya sama pacar. Pacar tuh bisa lebih memanfaatkan, ya bisa aja di depan dia, suruh irit, ternyata di belakangnya dia yang ngabisin duit. Jangan terlalu percaya. Jangan terlalu percaya. Nih, nasihati dia tentang kesetiaan kepada kekasihnya. Kalau belum jelas mau menikah, jangan pacaran. Super sekali. So, doa saya, oke? Doa kita semua,
semoga Anda mendewasa dengan anggun, ya toh. Nanti Anda tidak membangun nama jelek. Wanita itu gampang membangun nama jelek, yaitu pacaran dengan laki-laki tidak baik. Laki-laki tidak baik, ceritanya dilebih-lebihkan tentang Anda. Jadi jangan bangun reputasi tidak baik. Nah, Anda segerakan itu, rencanakan pernikahan. Jangan terlalu banyak mengeluh. Ikhlas, Pak. Wanita itu begitu. Ikhlas. Nah, coba minta sama Tuhan-Tuhanku, kalau dia wanita yang akan menghebatkanku, segeralah pernikahan. Segerakanlah pernikahanku. Tapi kalau tidak, tunjukkan tanda. Banyak di antara kita takut berdoa seperti itu. Anak muda harus segera tahu cepat salah. Supaya cepat benar. Ya Pak ya? Kita berikan tepuk tangan untuk mereka berdua. Super sekali. Silakan untuk kembali ke tempat Anda masing-masing. Cepat tahu yang salah, biar bisa berbuat yang benar. Pak Mario, saya ada satu pertanyaan. Karena kita tahu apa yang benar untuk dilakukan, tapi karena kita susah move on, ada yang menarik dari belakang. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat meme Zenit. Very good questions. Keberanian yang paling kau butuhkan adalah keberanian untuk melepaskan yang sudah tidak bernilai. Untuk menerima yang lebih baik. Melepaskan yang tidak bernilai. Untuk menerima yang lebih baik. Istilahnya anak muda apa ini? Move on. Move on. Oke? Meninggalkan yang sudah tidak bernilai. Meninggalkan yang tidak penting itu bukan hanya soal cinta. Meninggalkan kebiasaan yang mengambil waktu kita dari hal-hal yang lebih penting. Itu sebabnya nih, sebagai anak muda, selalu kalau dulu masih muda itu, kalau saya bertemu dengan orang, saya katakan gini, is this important? Bicara ini loh, penting nggak ya? Itu. Kalau tidak, saya akan permisi secepatnya. Nah, itu caranya adalah memastikan bahwa Anda berhubungan dengan orang yang menjadikan Anda lebih baik. Kedua, menjadikan dia lebih baik. Kalau selain itu, permisi dengan anggun. Itu. Super sekali Pak Mario, sahabatkan diri sendiri ke begitu banyak orang. Masih banyak kata-kata menarik yang akan kami sampaikan kepada Anda. Tetaplah bersama kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Wave. Suka tidak suka, aku harus suka diriku sendiri, harus bersyukur dengan yang aku lakukan. Kalau aku hebat, kan kamu nanti minta tolong kepada aku. Kembali dalam Mario Teguh Golden Ways. Pak Mario, saya ingin bertanya. Ada yang mengatakan bahwa semakin tinggi suatu pohon, angin semakin kencang. Semakin kita menuju kesuksesan, maka akan semakin banyak hambatan, termasuk orang yang mencela kita. Bagaimana kita bertahan? Oh, super sekali. Siapa di sini yang hidupnya bebas dari komentar orang? Nggak ada ya? Selalu dikomentari orang ya? Oke, yuk kita lihat meme-nya. Jangan ubah dirimu hanya agar mereka menyukaimu. Hebatkanlah dirimu agar mau tidak mau mereka harus menerimamu. Ayo, kalau Anda berusaha menyenangkan semua orang, tidak ada loh ya, upaya yang lebih gampang gagal daripada berusaha menyenangkan semua orang. Karena kesenangan semua orang beda, komentarnya beda. Pernah lihat komik kecil yang seorang bapak dengan anak menuntun keledai? Lalu orang bilang, oh, bawa keledai kok nggak dinaiki? Ya, ya udah sama anaknya dinaiki berdua. Ada yang lihat, keledai kecil dinaiki 2 orang. Turun 1, bapaknya turun. Terus yang lihat saya itu Pak, itu kok anaknya nggak sopan, bapaknya disuruh jalan. Anaknya naik, anaknya turun, bapaknya lewat. Itu bapak nggak tahu diri, kasihan anaknya. Terus mereka berdua akhirnya gendong itu keledainya. Paling sulit kalau Anda hidup untuk menyenangkan orang lain. Kita itu butuh sedikit bandel, butuh sedikit badung, butuh sedikit mampu mengabaikan. Jadi mulai dari sekarang, abaikan. Suka tidak suka, aku harus suka diriku sendiri, harus bersyukur dengan yang aku lakukan. Kalau aku hebat, kan kamu nanti minta tolong kepada aku. Ya toh? Nah, salah satu doa Anda kalau dikhianati orang atau dihina orang,
Tuhan, sabarkanlah aku terhadap penghinaan ini, sukseskanlah aku di atasnya, dan jadikanlah aku penolong baginya nanti. Amin. Super sekali Pak Mario. Sekarang kan saya buka kepada floor untuk bertanya. Ada yang ingin bertanya langsung? Bapak silakan. Nama saya Ridwan, saya warga Makassar tapi tinggal di Depok. Oh, super sekali. Silakan Pak. Pertanyaan saya, apakah ada kondisi-kondisi tertentu, dalam tanda petik, kita tidak menjadi diri sendiri untuk hal-hal yang tentu untuk kondisi yang lebih baik, begitu Pak Mario. Oke. Yang kedua, karena saya mungkin termasuk senior di ruangan ini, kalau saya lihat wajah-wajahnya masih baru, sebagai orang tua, apa pesan-pesan positif atau wejangan-wejangan kepada generasi muda supaya bisa menjadi dirinya sendiri, begitu Pak Mario. Terus pertanyaan terakhir dari saya adalah, untuk menjadi diri sendiri ini apakah suatu bakat atau bisa dipelajari? Terima kasih Pak Mario. Super, terima kasih. Bisa tepuk tangan. Menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk tidak berubah. Oke? Menjadi diri sendiri adalah menjadi your growing self. Diri yang tumbuh. So, kadang-kadang memang izinkan anak kita membuat kesalahan, tapi diawasi, jangan sampai bahaya, supaya dia mengerti. Growing, bakat. Bakat itu begini, pernah lihat barcode ya? Atau ini kalau di amplifier, begitu. Lihat, setiap orang itu mempunyai tingkat kemampuan yang beda, lihat ya. Memasak, menjahit nggak bisa, lari, loncat, ini. Nih, berayun nggak bisa, menghilang bisa nih. Karena ada orang yang pinter hilang. Nah sekarang anak muda itu bagaimana tahu bahwa sesuatu yang dilakukannya nih, yang sekarang ngeyel, tidak mau dinasehati, saya tunjukkan ini. Dia melakukan ini. Orang tuanya melarang, gurunya menasihatkan, jangan, dia ngeyel melakukan ini. Lihat kenapa hidupnya sulit, sampai tua, karena bukan kemampuannya. So, Anda itu harus ikhlas menerima yang ini. Dan kalau Anda melakukan ini, Mr. S tidak suka Anda sukses di situ. Mr. S itu menghalangi Anda. Mr. Setan. Setan mencegah Anda memasuki bidang di mana Anda paling ahli. Itu sebabnya Anda dibuat menyukai yang tidak ada gunanya. Lalu Anda merasa, oh ini bakatku. Kalau bakat, kenapa masih menderita? Karena kalau Anda betul-betul bakat, Anda mudah sekali suksesnya. Mau saya tunjukkan ciri-cirinya? Anda sangat senang melakukannya. Anda tidak mau tidur kalau sedang melakukan itu. Anda bangun pagi untuk melakukan itu. Kalau Anda search di internet, baca buku tentang itu. Anda bergaul dengan orang-orang yang kesukaannya sama. Itu tanda bahwa itu jalan sukses Anda melalui bakat. Itu. Super sekali Pak Mario. Kenali passion Anda. Syaratnya adalah Anda harus tahu apa yang Anda suka dan Anda begitu passionate atau antusias dalam melakukan research tentang hal itu. Ya. Kami akan segera kembali Pak Mario. Tetaplah bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Waktu Anda memprotes Tuhan, Tuhan aku sudah beriman, sudah jujur, sudah ikhlas, gitu udah. Kok masih gagal? Anda ingat gak bahwa iman saja tidak cukup? Kembali dalam Mario Teguh Golden Ways, saya buka kembali untuk pertanyaan dari para audiens di sini. Siapa yang ingin bertanya? Saya buka untuk satu orang. Silakan Mbak. Silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam super Pak Mario. Salam super. Pertanyaan saya, bagaimana untuk tetap bisa menjadi diri sendiri yang hebat di tengah-tengah tekanan dan lingkungan orang-orang yang sangat berpengaruh dan dominan dalam hidup kita? Terima kasih. Super sekali. Ayah saya dulu menggunakan satu kata sederhana dalam bahasa Jawa,
kita itu dianjurkan itu untuk eling. Bukan eling. Eling. Ingat. Oke, sekarang. Waktu Anda sedih, Anda ingat nggak bahwa Anda harus sukses nanti? Good. Waktu Anda memprotes Tuhan, Tuhan aku sudah beriman, sudah jujur, sudah ikhlas, gitu udah. Kok masih gagal? Anda ingat nggak bahwa iman saja tidak cukup? Bahwa Anda harus berpikir. Tuhan mengatakan, mintalah maka aku akan beri, kalau kamu. Banyak anak muda lupa. Sudah ini saja, dari semua itu, ingat kalau kamu. Nah, mau pertanyaan sederhana. Orang kaya itu uangnya berapa? Sudah ada rencana jadi orang kaya toh? Iya. Orang kaya itu uangnya berapa? 1 miliar. Good. Anda? 10 miliar, mau lebih kaya. Nih, ke orang kaya uangnya berapa? 100 miliar, mau lebih kaya. Ini berapa? 100 triliun. 100 triliun, nah ini nggak masuk akal. 1 miliar. Anda untuk mendapatkan 1 miliar, memilih menjual produk yang harganya 1 jutaan atau 10 ribuan? 10 ribuan. Siapa yang milih 1 jutaan? Good. Lebih cepat mana dapat 1 miliar kalau produknya 1 jutaan? Dengan 10 ribu? Good. Sekarang saya tanya, lebih mudah dijual yang mana? Ya, sekarang dengarkan ini pertanyaan menjebak. Produknya harganya 10 ribu, untungnya 2 ribu. Harus jual 500 ribu produk untuk dapat 1 miliar. Nah, produknya dihargai berapa? 8 ribu, 2 ribu. Dengarkan lagi. Produk ini harganya 10 ribu, untungnya 2 ribu, harus jual 500 ribu produk untuk dapat 1 miliar. Produknya dihargai berapa? Duh, produknya itu harganya 10. Harga. Sudah mau jadi orang kaya itu kan gitu aja nggak bisa. Sudah kelihatan bahwa kita itu, kalau kamu, uang rencananya mau mengumpulkan uang banyak, kalau kamu ngitungnya bener, nah ini tadi berapa? 2 ribu, 12 ribu, 8 ribu, itu ilmu karangan dari mana? Sekarang saya tanya, yang penting itu harga barangnya atau nilai orangnya? Nilai orangnya. Becoming your own man, becoming the most expensive self. Menjadi diri yang paling mahal. Yang gagah mulai dari sekarang. Kalau Anda mahal, yang gagah. Mengangguk yang pelan. Apa? Nggak tahu. Becoming your own man. Menjadi diri yang bangga dengan dirinya. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kesimpulannya, kita lihat meme-nya. Sering orang yang menakut-nakuti Anda supaya tidak bertindak adalah orang yang takut Anda akan lebih sukses darinya. Becoming your own man itu mandiri dalam pendapat diri Anda sendiri sekarang. Kalau Anda bilang, awas lu, hati-hati lu, itu orang yang lebih takut daripada Anda. Karena Anda tipe yang melaksanakan, tipe yang menghadiahkan diri kepada kemungkinan gagal. Orang yang ikhlas menghadiahkan dirinya kepada kemungkinan gagal, memiliki hak yang besar untuk sukses. Itu. Super sekali Pak Mario, jadi yang kita pelajari hari ini adalah becoming your own man, becoming your most expensive self. Terima diri Anda dan ingat kalau saya sudah punya ini dan tentunya mandiri dalam pendapat pribadi. Terima kasih Pak Mario, ini adalah edisi yang spesial menjelang ulang tahun Metro TV, tapi tetaplah bersama kami akan segera kembali di tanggal 23 November untuk edisi yang lebih spesial dengan lebih banyak presenter Metro TV untuk Anda. Kami akan bertemu Anda kembali dalam Mario Teguh Golden Way.
Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Way, saya merasa percaya diri untuk menjadi diri saya sendiri serta motivasi saya untuk memunculkan potensi-potensi diri terbesar saya. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya menonton acara Mario Teguh Golden Way, saya merasa termotivasi dan juga menjadi pribadi yang lebih super lagi, mencari pengalaman yang lebih baik lagi. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah saya mengikuti acara kegiatan Mario Teguh Golden Ways, saya menjadi termotivasi lagi untuk menjadi sosok pribadi yang lebih baik. Terima kasih buat Pak Mario Teguh, salam super. Setelah saya menonton Mario Teguh Golden Ways, saya lebih percaya diri, saya lebih memiliki motivasi yang tinggi. Mudah-mudahan acara ini menginspirasi banyak orang. Terima kasih Pak Mario Teguh, salam super.